Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, bertemu lagi dengan saya Nejam Kinza. Dan di sebelah saya ini ada Pak siapa, monggo diperkenalkan. Mas Gunar Raja. Mas Gunar Raja. Ini Mas saya Gunar GP. Mas Gunar GP. Ya. Nah, ini saya berada di Dukuh Tlogowatu. Tepatnya desanya di sana pun Pak. Di sini Tlogowatu, Kemalang, Klaten. Klaten. Ya. Ikutnya udah Klaten. Klaten. Ini untuk ada beberapa video sudah tayang di channelnya Mas Gunar ya. Nah, ini di sini ada sedikit, nggak sedikit sih, tapi banyak ya. Cuman saya sedikit nervous nih karena jarang sekali bertemu dengan manggilnya Mas Bos atau Pak Bos atau gimana, saya aja pusing. Mas aja. Mas aja wes. Ini dengan Mas Gunar saya sedikit nervous karena jarang untuk bertanya di depan kamera ya. Kalau ngobrol melalui chatting sih itu udah sering. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya review atau saya kulik nih Mas Gunar. Oh iya, boleh monggo. Gak apa-apa ya. Iya. Jadi sambil kayak saya nyari ilmu, mungkin nanti juga ada Remisa yang ingin melihat videonya dengan mendapatkan hasil dari video, entah itu tentang sharing-sharing atau Iya. apa gitu. Iya. Nah, ini tepatnya saya di PT Gain Perkasa Abadi. Gain Perkasa Abadi. Gitu. Ini PT ini ada beberapa produknya gitu Pak, Mas. Iya, alhamdulillah untuk di GP Gain Perkasa ini produk unggulannya ini adalah batu candi. Batu candi. Batu alam atau batu candi. Dan yang kedua itu ada penggilingan abu batu. Penggilingan abu batu. Pasir saring itu Oke. loh, Mas. Nah, itu. Terus apa ya? Ya mungkin Banyak wis. Untuk yang ingin lebih tahu mungkin bisa lihat di channel YouTube-nya jenengan atau mungkin ada akun Instagram-nya atau akun sosial media liane. Enggak apa-apa, terus lanjut. ada ya untuk di YouTube kami. Silahkan klik di channel Gain Perkasa channel. Terus untuk di IG-nya apa kan? Gain Perkasa. IG-nya juga sama. IG sama. Di Gain Perkasa dan juga TikTok. TikTok juga sama. Juga. Nah, ini kalau ngobrolnya nggak sambil keliling-keliling kayaknya kurang asik Remisa, karena ada beberapa hal yang ingin saya pelajari ini ya. Iya. Ini mulai diberi di belakang saya sambil jalan, nggak apa-apa Mas. Oke, nggak apa-apa, monggo. Iki Silakan. etoke sambil guyon, Ya. ngobrol santai. Mas, jadi kameramen nggak apa-apa ya? Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh produk batu alamnya, batu candi ini. Atau Ya, ini adalah contoh ya Mas ya. Ye, Contoh sampelnya. dari produk batu candinya atau batu Mhm. alam ini untuk batu yang tebel 5, tebel 2 juga ada, tebel 3 juga ada, dan juga segala ukuran. Pokoknya ukuran standar itu dari 10-20, 20-20, 20-40 itu ada di kami. Terus untuk pemesanan khusus ukurannya itu juga bisa di sini. Gitu, Mas. misalnya ini Mas, misalnya kulo ya Mbak jadi request nih misalnya. Ya. Oh, kulo pengen batu sing model seperti ini, ukurannya sekian. Bisa. Nggih saged. Bisa. Di sini kan kebetulan itu motong sendiri, ada mesin pemotongnya, pabriknya. Terus jadi untuk request untuk ukuran ketebalan itu bisa banget langsung datang ke sini. Nah, gitu. Pengirimannya kemana aja nih Mas? Alhamdulillah untuk pengiriman batu candi ini ya, terutama batu candi yang seluruh Indonesia ini Mas kebetulan. Tapi paling banyak sebagian besar itu ke Denpasar atau Bali. Gitu. Dari Jakarta, Surabaya, Malang, terus Denpasar, Bali, Bima. Oh, Komplit lah. komplit berarti sampai ke NTB juga. Juga. Nah, ini kalau untuk masalah liput-liput tanya-tanya mengenai batu alam kan saya juga kurang begitu memahami ya. Iya. Jadi saya juga kurang begitu ingin lebih tahu. Ya nggak menutup kemungkinan kalau next time saya jadi marketing atau sales batu alamnya juga nggak menutup kemungkinan, siapa tahu Boleh, ya. iya. Nah, ini sambil sedikit yang menyinggung dengan ada yang di tempat saya, Iya. nggih ada di tempat jenengan nih Mas Gunar. Iya. Ini di belakang kita itu ada truk yang sudah dilepas ya. Iya. Sambil kesini mungkin biar nanti bisa dilihat jelas.
Ya. Di sini ada truknya, tapi di sini ada baknya. Nah, ini yang ingin saya tanya, yang ada bak sama ada unitnya ini remisa. Nah, untuk bak yang ini diturunin ini kemarin ini bak kayu biasanya itu bawa muat pasir glogor kenong. Pasir glogor kenong. Oh, yang muatnya sampai munjulin bak itu loh Mas. Yang kayak ada di videonya Mas Eko Wahyudi itu. Itu glogor kenong itu lah. Ini diganti bak dam. Kenapa diganti dengan bak dam? Karena kemarin kebetulan untuk kebutuhan bahan sertu yang di penggilingan stone crusher itu agak nelat. Jadi terus bak kayunya mau diganti bak dam kayak gitu. Mungkin untuk mempercepat proses bongkar muat atau gimana nih Mas? Iya, itu juga salah satu faktor. Kalau muat pakai bak kayu kan kurang enak ya kalau membawa sertu. Enaknya itu harus dam. Jadi bongkarnya itu cepet, dijengkatnya wis serot gitu. Nah ini ada unit Toyota Hina ya. Ya. Ini kalau boleh tahu ini tahun berapa Mas kalau untuk yang ini? Untuk Hina ini ya Mas ya. Ini 2009. 2009. Terus ini fungsinya buat cari bahan batu candi. Oh, batu candinya. Oh, yang batu besar-besar itu Mas. Oh, itu. Berarti menggunakan unit Hina ini ya, dan juga menggunakan bak besi ini ya. Iya, soalnya batunya kan memang besar-besar gede-gede toh. Kalau baknya itu enggak besi, itu enggak kuat. Otomatis. Nanti melayat kalau cuma bak kayu. Itu pasti. Ini berarti udah berapa tahun ini dan ada apakah cuma hanya 2 unit ini saja yang untuk pengambilan bahan bakunya atau mungkin ada unit lain ditempatin jenengan Mas? Ada juga, enggak hanya ini, cuman kebetulan ini baru ngantri di lokasi untuk pengantrian ambil bahannya. Soalnya untuk bahan-bahan batu candi kan memang dipilih yang berkualitas, yang hitam, yang padat, kayak gitu, yang bisa dijadikan batu alam. Jadi memang harus pilih-pilih dan mengantri kayak gitu bahannya. Lah itu untuk bak yang sudah dilepas sendiri atau sudah dicopot sendiri, itu apakah mau digunakan lagi atau mungkin mau jenengan jual atau gimana? Rencana mau digunakan lagi. Baru cari-cari unit. Oh, berarti masih cari-cari unit juga. Nanti. Nah ini ngobrol-ngobrol cari unit, bukankah jenengan sebelum kita tag video ya, tadi jenengan sudah sedikit kasih kisi-kisi di sama saya. Jenengan pernah masuk ke bisnis jual beli truk. Namun sekarang masih sedikit vakum. Apakah mungkin nanti akan ada sedikit kisi-kisi nih, misalnya mau sampai coba-coba lagi dah kita jenengan terjun lagi ke dunia jual beli truk atau gimana? Rencananya begitu sih, karena dulu itu sudah pernah nyoba untuk istilahnya beli truk terus dijual lagi, bahasanya kayak gitu ya. Cuman terus dulu itu sempat vakum, nggak beli, nggak kulaan lah istilahnya. Cuman nanti kedepannya harapannya pengen ke situ lagi. Nah, ini kita ngobrol yang belum saya tahu nih Mas G. Ya. Nah, di waktu jenengan dulu jual beli truk ini, apakah unit ini memang jenengan gunakan dulu sebelum laku untuk kayak misalnya sambil buat kerja dulu atau gimana? Enggak, untuk yang dipakai kerja itu sendiri khusus. Tapi untuk yang diperjualbelikan itu ya khusus untuk jual belikan. Enggak dibuat kerja. Enggak dibuat kerja. Lah kalau yang memang bikin saya pusing itu memang banyak Mas. Ada beberapa dari yang saya tahu di sekeliling saya ya, yang jual beli memang ada yang unitnya itu memang dipajang di showroom atau di rumahnya beliau, tidak diperjualbelikan. Terus di waktu ada yang khusus mereka juga punya untuk yang bekerja atau ibaratnya orang ngomong kalawiri kayak saya gitu loh. Itu apa memang ada efek plus minusnya Mas? Kayak misalnya gini dulu. Takutnya saya dulu kan pernah ngalamin ya, waktu truk saya mau dijual itu memang sudah agedan jadi dan orangnya itu nunggu 1,5 bulan mau ambil truk itu sendiri. Tapi saya kan ragu untuk membawa truk itu karena takutnya kalau nanti di jalan kenapa-napa terus harganya nanti orangnya atau enggak jadi mungkin harganya turun dan akhirnya dongkrok itu saya juga punya pemikiran ini sebenarnya kalau kita gunakan untuk berangkat lumayan lah. Yang ada di tata cara manajemen jenengan gimana? Kalau itu Mas, soalnya untuk di truk saya yang buat kerja itu kan takutnya saya itu truknya itu muatan berat rata-rata dari bak kayu itu yang dari muatan glogor kenang pasir
Terus naik untuk yang truk-truk dam itu dipergunakan untuk muat serto itu memang itu indeknya di tempat saya yang buat khusus kerja itu udah dibikin besar. Takutnya nanti kalau truk dagangan misalnya dibawa buat kerja, takutnya udah apa ya, teman-teman ini udah ragu. Takutnya motornya udah kesel gitu loh. Itu jadi yang dikhususkan yang kerja buat kerja aja, yang itu buat itu. Oh, berarti ibaratnya dapat diambil kesimpulan nanti apabila nanti Mas Gunar ini terjun kembali ke dunia jual beli truk, berarti nggak perlu ragu nih calon konsumennya, calon pembelinya nggak perlu ragu kalau biarpun jenengan punya usaha di bidang muatan berat khususnya di batu sama pasir, berarti pernah apa ya? Jadi bingung saya sama ngobrol sama jenengan. Berarti calon pembeli ini tuh konsumen ini nggak perlu ragu kalau truk ini sudah digunakan untuk muatan berat, ngoten nggih. Karena memang khusus yang untuk jual beli nggih jual beli, terus khusus untuk yang untuk bawa muatan di tempat jenengan itu sudah ada unitnya sendiri. Iya, gitu Mas, biar teman-teman tuh nggak ragu gitu loh. Soalnya untuk di daerah tambang itu memang lokasinya kan medannya kan agak liat-liut gitu ya. Biasanya kan kalau muatan berat itu yang diserangkan di kaki-kaki. Nanti takutnya kalau dapat gelombongan itu kan istilahnya barang orisinil, barang bagus tapi udah ciri. Takutnya kayak gitu. Jadi mending dapatnya kayak gimana tetap nggak dibuat kerja. Terus lanjut ngobrol-ngobrol lagi di manajemen jenengan yang mengelola truk untuk spesialis muatan berat ya. Walaupun itu muatan yang jenengan sendiri nih Mas. Saya juga belum mendalami sih. Saya pengen, ini ada beberapa request dari pemirsa saya yang Mas coba dong sedikit kasih kisi-kisi atau informasi tentang truk yang bermuatan material atau bisa dibilang kalau tempat saya kan galian C. Ini hitungan manajemennya gimana atau cara mengantisipasi biar tidak minus atau agar kita bisa mencari keuntungannya itu jenengan dulu tata cara manajemennya seperti apa sih Mas? Ya, saya tuh sebenarnya lebih banyaknya itu untuk di truk dam ya Mas. Tapi kan kebetulan hari ini kan pada ngantri semua bekerja. Lebih ke truk dam itu, alhamdulillah itu untuk pekerjaan itu dibawa ke tempat sendiri. Jadi untuk manajemen apa itu istilahnya apa ya? Saya itu hanya nyangoni sopir kayak gitu. Jadi dan muatannya juga tak bikin lebih banyak. Ben karepe nyucuk ke truknya, ben truk iki poin kayak gitu loh Mas. Berarti bisa diambil kesimpulan gimana caranya kita nyari poin atau nyari poin lebihnya untuk menutup misalnya kalau nanti truk ini ada biaya untuk perawatan seperti itu. Yang rata-rata tuh kalau di sini tuh hanya 9 kubik. Tapi untuk dam saya tuh mungkin bisa dilihat di video ya. Itu sampai 11 kubik. Jadi selisih 2 kubikan. Itu di poin buat truk dan juga apa ya istilahnya buat biaya perawatan atau apa itu masih nutup kayak gitu. Karena memang teknis untuk manajemen saya yang freelance atau luar kota gini ya itu kan memang beda. Terus jenengan sendiri juga beda, apalagi basicnya jenengan kan memang punya usaha lain. Kalau hanya di manajemen saya sendiri di Bulawok kan memang saya hanya mengandalkan dari gimana sih tata caranya biar truk ini dengan angsuran sekian walaupun kita tebok tapi kita nggak rugi kan. Saya juga punya antisipasinya seperti itu. Ini bahasa utamanya bisa ngangsur kayak gitu. Seperti itu. Nah ini setelah kita ngobrol-ngobrol tentang yang Dina yang khusus buat batu ini, di sebelah sana ada truk yang saya lihat kok masih rapi Mas. Kebetulan untuk yang truk ini juga buat kota-kota Mas. Buat kota-kota istilahnya untuk yang ini kemarin buat di apa itu lintas Jawa Kalteng yang ini lintas Jawa Kalimantan top. Dutro loh Bray Dutro lintas Jawa Kalimantan. Dutro tahun berapa sih ini? Ini 2017 karena ya apa itu dulu tuh sukanya tuh Dina Dutro kayak gitu ada juga tapi di sebelah nih gue. Tahun berapa untuk Isuzu yang ada di sebelah itu? Untuk Isuzu itu baru pemakaian 1 tahun, berarti itu tahun 2021. 2021. Ini menggunakan bak besi juga remisa. Bak besi. Besi polos semua plat atau mungkin dalamnya kan ada yang dikasih kayu. Ada papannya ini di dalamnya. Kesini dikasih plat kayak gitu. Karena memang
kalau untuk lintas Bali sendiri, kalau kita kayak bawa buah, jika menggunakan polos dari plat semua, kadang pengirimnya nggak mau ya Mas. Nggak masuk ya. Nah ini bukan untuk membandingkan antara hasil dari yang luar kota sama yang buat material gitu. Ya. Saya juga pengen tanya nih, siapa tahu saya punya unek-unek atau punya minat ingin, saya juga harus ada yang saya terjunkan ke truk untuk dunia material. Ya. Ada untuk yang ekspedisi freelance. Ya. Semua itu kan pasti ada plus minusnya nih Mas. Ya. Kita ngomongnya bukan cara untung ruginya lebih yang mana ya. Ya. Tapi kalau untuk ke tata cara manajemennya sendiri, jenengan apakah dibedakan antara yang untuk freelance, untuk luar kota ibaratnya Jawa Bali, berarti 2 unit ini atau mungkin ada lagi? Kebetulan untuk yang kota-kota itu kan yang satu itu kan spesialnya buat ngirim produk sendiri untuk batu candi itu kan. Karena penasaran aja sih kemarin, yang biasanya itu cuma ngambil truk-truk ekspedisi. Terus sesekali atau pengen nyoba untuk truk yang dibawa ke Bali itu truknya sendiri, terus nyoba beli, terus itu udah berjalan 1 tahun ini buat membawa batunya sendiri, buat kirim. Terus untuk yang ini karena memang untuk sopirnya ini delalah, ini sopirnya itu minta buat jalan ke Kalimantan. Terus untuk yang truk-truk jam itu karena memang kebutuhan kita sendiri itu untuk memenuhi penggilingan abu batu tadi, stone crusher itu Thomas. Itu jadi karena memang kebutuhannya agak banyak, kalau itu satu hari itu mungkin bisa menggiling 50 red. Ya lumayan itu karena diperbanyak untuk teredamnya. Nah ini sedikit bukan sedikit sih, tapi kayak lebih banyak memberitahu ke saya, ke penonton nih Mas. Tak kulik nih nggak apa-apa, karena saya baru dapat narasumber jenengan ini. Untuk di material itu kan, kalau saya juga baru lihat, tapi saya belum ada narasumber yang bisa saya tanya teknis cara memanajemennya, kira-kira lebih efisien yang mana, apakah luar kota, apakah untuk bawa material, terus kalau memang lebih efisien untuk luar kota tapi kita berangkatnya harus berapa rate, terus lebih efisien untuk bawa material, misalnya kayak jenengan bawa batu sama bahan abu batu ini nggih. Nah itu kan tetap semua ada plus minusnya Mas. Ya sebenarnya berawal dari kebutuhan itu tadi sih Mas. Kebutuhan kan ibaratnya memang untuk yang material, memang awalnya itu saya itu di material Mas. Saya dosen di material ya, masiran dan batu lah kalau sini pada umumnya itu. Karena berjalan itu terus truk-truk membawa sertu pasir kayak gitu, terus itu yang di abu batu tadi. Terus nek untuk kota-kota itu sebenarnya karena kebutuhan juga, karena juga ada batu candi itu loh Mas. Itu kan pengennya itu ya batunya sendiri, bisa kirim pakai truknya sendiri. Nah kayak gitu. Cuman nggak enaknya itu kalau pas order rame kan, memang harus paling banyak itu di ekspedisi ngambilnya truknya. Jadi misalnya 1 minggu kirim sampai 10 atau 15 red, truknya sendiri kan paling cuma 1 red. Oh berarti gini, karena ada beberapa dari orang-orang yang pernah saya temuin nih Mas. Memang kulo kan tiangnya usil nih, taken tanya-tanya. Jadi ada beberapa contoh, semisal kayak ekspedisi nih, kita tanyain, Mas kira-kira jenengan ambil unit sendiri untuk ekspedisi yang ada di tempatnya jenengan ini, kira-kira lebih atau enggak? Itu banyak yang bilang sebenarnya nggak begitu lebih sih Mas, karena memang saya juga menyediakan jasa untuk konsumen pelayanan, makanya saya juga mengutamakan sewaktu-waktu ada kiriman, memang detik ini, menit ini, jam ini nggak bisa diganggu gugat. Jadi memang saya kebutuhan saya ambil unit ini memang karena kebutuhan, dan jawabannya sama seperti jenengan tadi. Karena dengan kebutuhan tadi ya. Iya gitu sih Mas. Gimana? Bingung. Jadi gini kesimpulannya yang ini loh Mas Gunor. Banyak dari beberapa owner truk atau mungkin dari penonton yang bertanya sama saya, Mas kira-kira kalau untuk truk itu kan kita nggak bisa beli harga misalnya 100 juta, kita jual 150 kan nggak mungkin. Hanya mungkin dari 1000 owner ini hanya 1 orang yang mungkin bisa jual seperti itu ya. Kalau rata-rata kan otomatis turun dari
dari harga awalnya waktu kita beli. Ya. Nah, di sini saya simpulkan, coba nanti menurut jenengan benar atau enggak, karena jenengan yang sudah ngelola banyak truk, dari ada yang material, ada yang buat ekspedisi luar kota. Terus kalau kesimpulannya menurut saya, kalau kita hanya mengkalkulasi dari kita beli 100 juta, kalau nggak bisa kita jual 150 juta, berarti kita rugi. Kalau rata-rata orang kan definisinya seperti itu. Nah, tapi di sini kalau saya tadi tanya sama jenengan, tak kulik-kulik banyak, tak tanya sampai saya juga bingung, jenengan bingung. Berarti kesimpulannya keuntungan dari kayak kita beli truk itu dari kebutuhan kita juga, Mas ya. Iya, jadi nek beli truk istilahnya ya buat kerja, misalnya untuk harga second nih 200 juta. 200 juta dijual dengan 3 tahun kemudian. Itu kan pastinya udah surut. Surut toh. Nah itu istilahnya surut di unit, cuman dapat imbal balik dari hasil selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, insya Allah ya masih nutut. Masih nutut gitu. Karena kan banyak beberapa saya sempat truk ini bisa dijadikan untuk investasi. Tapi kan banyak dari mereka yang nggak jadi Mas, kita harus mending beli tanah yang kita belinya 100 juta kita jual jadi 150. Kan rata-rata seperti niku nggih. Nah, ini jenengan tadi sudah ngasih jawaban, ibaratnya kita beli harga 150 atau 200. Kita jual selama 3 tahun, setelah kita pakai kok harganya jadi 150. Kalau hitungan di nominal kita jual beli kan kita rugi 50 juta ngoten nggih. Tapi kalau kita dihitung dari setiap dari kita berangkat, kita dapat pemasukannya kan hitungannya sama berarti ya. Iya, masih dapat lah. Iya. Cuman satu lagi selain itu karena hobi itu Mas. Karena hobi dan juga gepok tular dari orang tua saya. Suka truk, kakak saya suka truk. Jadi nurun ke saya juga nek karo truk iki bahasane iki seneng lah gitu aja. Tapi ini Mas, selama aku suka sama truk itu yang baru kejual itu hanya truk umplung yang dulu. Truk umplung malah. Umplung itu kan masa transisi, jadi umplung itu udah nggak bisa membawa muatan yang berat atau nggak mampu. Nah, terus keluar yang turbo ini. Nah, itu turbo itu kan terus nggak mau kan itu udah nggak masuk istilahnya. Nah, itu diistirahatkan, terus ganti sama yang Dina Dutro mulai dari 2008 2009 kayak gitu. Dan asal dirawat, dijaga itu untuk yang mesin turbo ini masih bisa buat kerja, masih aman sampai saat ini. Nah ini memang menarik banget ya, karena nggak menutup kemungkinan nih Mas Gunar. Dengan seiringnya waktu kesini, banyaknya orang yang mempunyai pola pemikiran, saya beli truk atau kita pengen usaha di truk, kita harus truknya itu gimana ya? Ada yang tanya sama saya, Mas, aku pengen tuku truk, tapi aku dewe ndak mampu kalau harus membuat truk itu menjadi buis. Loh, tak tanya balik lagi, kenapa sampean kok punya unek-unek seperti itu? Takute ini Mas. Katanya kalau trukku nggak buis nggak dapat muatan. Nah ini jenengan yang amit nyuwun sewu niki buka-bukaan ya. Dari segi jenengan punya truk yang seperti ini kan nggak semuanya serta-merta mau di tempat jenengan. Contoh untuk yang Dutro ini aja, yang mau ke Kalimantan kan ini ambil di tempat lain gitu. Nah, ya mungkin jenengan bisa kasih penjelasan gimana caranya agar walaupun dengan kondisi truk yang sederhana seadanya, tapi itu memang layak untuk kita jadikan jalan, agar penonton ini tidak ragu Mas Gunar seperti itu loh. Berarti nggak ragu yang aku duit mencukupi tanggo tuku truk sing variasinya ora apik. Tapi di sini ternyata jenengan bisa membuktikan, apalagi yang Dutro ini ya, bisa dibilang dengan variasi standar seadanya, ala kadarnya ini malah bisa lintas Kalimantan ini. Itu awal mulanya apakah memang jenengan yakin atau mungkin jenengan punya teknik? Oh ya, seperti mesinnya waras, truknya waras, bisa buat ngangkut dan orang nggak kecewa dengan pelayanan gitu atau gimana Mas? Iya sih, menurut aku tuh gini ya, kemarin kan memang berawal dari sopir dulu ini Mas. Sopirnya dulu kan juga sempat materialan. Nah, terus material sepi itu memang terus punya ide, ya udah truknya tak coba nih dibawa ke Kalimantan aja. Nah, terus dicoba, ya oke, cuman untuk unitnya nggak saya otak-atik, cuman ya ini apa adanya kayak gini. Nah, terus untuk sedangkan di Medan di sana kan juga Kalimantan tuh jalannya nggak selalu mulus ya Mas ya, di sana itu. Jalannya tuh banyak ada lumpurnya atau enggak ya jalan bergelombang gitu lah.
terus sama sopirnya nyoba berangkat ke sana, terus ternyata ya memang ya udah pakai kayak gini aja, yang penting selamat sampai tujuan. Yang punya barang nggak kecewa, selamat. Terus pokoknya ya wis iki wae lah gitu, nggak apa-apa, yang penting untuk YouTube juga masih sih lumayan 2017 lah. Terus untuk kaki-kaki apalagi kalau cuman muatan apa ya ringan-ringan, muatan bibit sih biasanya kalau dari sini ke sana itu. Kuat banget nek ini Vitro. Cuman tampilannya yo nek yang gimana ya menurut teman-teman tuh kurang sedap dipandang mata. Tapi karena boys itu enggaknya itu tergantung dari cara penataan di variasi kalau menurut saya Mas ya. Kalau memang dilihat dari ada delivery terus apanya kita set, oh ini kok pantas, bisa matok, sederhana, simpel banget, minimalis. Dan kalau saya sendiri sih lebih kayak yang mikiran nih bos. Nggih sekedap nggih muat batu. Tenggo sekedap nggih. Nah ini sempat lanjut lagi, memang bisa dibilang ini yang masuk ke kategori kepuasan bisnis Mas gitu. Ya. Kalau untuk kepuasan di waktu kita mata memandang, terus hati merasakan kan memang kayak yang harus dibikin variasi boys dan yang lainnya. Berarti untuk kesimpulannya nggak perlu takut kalau kita mau terjun ke dunia truk, dan yang pasti ya sesuaikan dengan tujuan kita, mau truk ini digunakan untuk apa, dana kita berapa, sistemnya seperti apa. Memang tata yang saya dapat dari perbincangan kali ini, tata cara manajemen di awal memang sangat penting ternyata Mas Benar. Menurut aku sih yo gimana sih kalau memang budgetnya nggak mencukupi, yo yang penting truk ini waras dulu aja, bisa jalan. Untuk variasi mungkin kalau kepengen ya sambil jalan, jadi nggak perlu bagus-bagus amat. Tapi kalau bisa bagus ya alhamdulillah, bisa memanjakan mata teman-teman. Kalau kebutuhan kita juga kalau untuk yang bawa batu kayak tadi, ayo mau dipikir kayak itu jauh. Nah, berarti memang semua itu ada porsinya masing-masing. Iya betul lah. Ya, soalnya jalannya cuma berlubang dan juga masuk lokasi. Untuk variasi pun istilahnya nggak apa ya, nggak berfaedah itu ibaratnya gitu. Siap. Terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrol ilmu nih. Semoga dapat diserap oleh saya sendiri dan juga sama-sama dari Remisa ya yang menyaksikan. Nih ngobrolnya sudah panjang. Nanti kalau dilanjutkan sekarang, besok lagi kalau saya kesini saya nggak punya materi. Jadi biar besok lagi ada tema yang ingin saya obrolkan. Sebenarnya masih banyak Remisa yang ingin saya tanyakan sama Mas Gunar. Tapi karena kalau saya buka di waktu ini juga, next time saya kesini saya nggak punya materi, jadi itu akan saya ulas bertahap, nggak apa-apa Mas Bi. Oke, nggak apa-apa. Karena mau gimana tetap saya nyari inspirasi, nyari ilmu itu dari orang yang sudah melangkah sebelum saya. Siapa tahu bisa mengikuti jejaknya, syukur-syukur bisa melebihi jejaknya kan seperti itu. Ya, amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu misalnya perjumpaan kita kali ini di episode apa ya, cari tahu atau kita belajar tentang gimana sih tata cara manajemen truk dengan yang berdasarkan dengan kebutuhan, dan juga untuk proses buat batu yaitu Mas Timbul ada ini kami mau berangkat ke Bali. Dan untuk Mas Gunar terima kasih atas waktu ini, jangan kapok nek besok lagi kita wawancara. Oke, nggak dan kapok, ngadepin saya yang banyak cerewet. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jangan lupa saksikan video dari jenengan di channelnya apa untuk orang yang pengen tahu lebih detail tentang manajemen truk di material, terus jual beli truk yang kayak tadi jenengan bilang, terus proses batu alam yang bagus seperti apa kan bisa disaksikan di channel jenengan. Buka lagi channelnya. Oke teman-teman, nanti pokoknya yang pengen tahu tentang informasi bagaimana truk material, bagaimana apa ya tentang truk pasir, truk dam itu nanti silahkan tonton di Gain Perkasa channel. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Pokoknya terima kasih. Siap, terima kasih. Semoga dari channel Anda yang berhubungan dengan material dan juga proses jual beli batu alam itu bisa menjadi inspirasi untuk penonton dan juga saya ini khususnya. Karena saya juga nggak menutup kemungkinan pengen nanti apakah jadi salesnya atau marketingnya atau mungkin jadi juragannya, kan nggak menutup kemungkinan juga. Semoga bisa memberikan inspiratif dan juga pesan yang apa ya, bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Oke, saya Nijam Kinsi atau Buari mohon pamit undur diri, dan Mas Gunar GP Gain Perkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.